Oke. Baik lagi ya seperti biasa kali ini ya nih ada ada teror yang agaknya gimana gitu ya. Oh ya sebelumnya untuk anda semua yang sedang menjalankan ibadah puasa ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan ini adalah konten yang mungkin akan jadi konten pertama dan terakhir ya di sepanjang bulan puasa 2024 karena keadaannya lagi ribet banget, lagi kerja terus lagi sibuk banget terus lebih banyak waktu istirahat ya karena udah beberapa minggu lalu sempat udah digambur sama kerjaan. Dan ini mumpung lagi sempat ya, ini sambil ngerjain, jadi sambil nyoba buat bikin video lagi kayak biasanya, cuma mungkin agak dikasih spare waktu buat istirahat juga, jadi ya kayak gitulah intinya. Nah ini mau aku record kebetulan ini dapat dari temanku yang kebetulan dia juga lagi gagal bayar pinjol. Pesan ini didapat sekitar jam 1 siang. Aku nggak tahu ini dari pinjol mana, nggak disebutin juga. Ini aku coba zoom dulu. SMS masuk tadi itu sekitar jam 1 siang dengan nomor 089527740851. Nah ini teror aja nih nomornya. Barangkali Anda ada pulsa nganggur atau ada SMS gratisan gitu, silakan dipakai untuk ngabisin nomor yang satu ini terus maki-maki lah. Setelah video ini selesai Anda tonton, terus kalau misalnya lagi gabut nih mau misu-misu setelah buka puasa ya silakan. Ini bisa banget nih. Rekomendasi sekali. Oke, kita coba cek ya ini. Belum baca udah ketawa dulu sih, aku nggak tahu ya. Gini nih. Jadi temanku ini udah galbanya cukup banyak juga. Udah baru sih galbanya. Baru berapa bulan gitu, mungkin 60 hari atau sekitar 2 bulanan. Terus dia dapat SMS kayak gini. Ini mungkin nama sama alamatnya dia ya. Ini ada nomor HP-nya juga mungkin. Gua hubungin semua pusat daerah tersebut. Anjas. Nah, ini bulan puasa karena si DC-nya lagi nggak puasa kali ya, atau kondisinya dia lagi lagi tidak memungkinkan untuk ngomong-ngomong yang nggak berbobot. Nah ini pas dia puasa nih kayaknya lagi jebol aja puasanya, terus akhirnya ngomongnya tambah nggak berbobot lagi tuh. Buat cari tahu keberadaan lu katanya. Gua hubungin semua pusat daerah tersebut. Aku nggak tahu nih daerah pusat mana, aku juga nggak tahu karena alamatnya ditutup. Pusat daerah. aku tuh nggak ngerti ya ini pusat daerah tuh yang sebelah mana. Apakah pemerintahan daerah, apa daerah kecamatan, apa provinsi, untuk mencari satu orang seperti Anda gitu. Berasa kayak jadi buronan ya. Ini sampai sekarang tuh metode penagihan DC pinjol tuh bahkan di bulan puasa ini mereka masih tetap nekat dengan kata-kata kasarnya mereka seperti ini. Ya tapi itu udah hal biasa sih, bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun juga begitu. Jadi ini kayak udah biasa banget sih. Jadi ya udahlah, lanjut ya. Buat cari tahu keberadaan lo dan gua suruh orang buat fitnah lo bawa kabur masjid. Kabur masjid. aku nggak tahu ya ini. Aduh, bentar. Ya ampun, belum puasa tahan. Ya aku sebenarnya pengen miso sih dari tadi, tetapi ya udahlah, tahan dulu lah ya. Ini belum puasa gitu. Bawa kabur masjid. Bayangin deh sosok Anda sebagai seorang nasabah yang kebetulan lagi gagal bayar di pinjol. Kemudian ada DC pinjol iseng yang lagi berusaha untuk nakutin Anda dengan cara Anda difitnah bawa kabur, misalnya kan biasanya nih bawa kabur uang perusahaan gitu ya kan, atau penggelapan dana perusahaan tuh. Nah, ini lain nih. Ini kocak. Ini kocak goblok juga. Aku nggak tahu nih dia ngetiknya emang karena terburu-buru atau emang aku nggak tahu ya. Bisa jadi ini kayak ketikan kayak gini ini sebenarnya suruhan sih dari manajer gitu, dari manajer pihak penagih yang memang gimana caranya si nasabah ini harus ditekan setekan-tekannya dengan intimidasi dan cara-cara DC untuk menakuti nasabahnya gitu, dengan cara kayak pengancaman pasal-pasal lah, kemudian penggelapan dana segala macam. Nah itu
Ya, ini yang unik nih, ini yang unik sekali. Bahkan si DC-nya pun mungkin bilang kalau si nasabah ini mampu menggasak masjid seisi-isinya, setanah wakafnya pun juga itu diambil semua sama nasabahnya. Gila sih. Ini bisa jadi ini si nasabahnya itu juga bakalan robohin masjid terus diambil semua tuh aset-aset kayak mikrofon, mixer, habis itu toanya juga, toa masjid diambil, apalagi ya. Mungkin apa gitu ya. Kotak amal ya itu kan, kotak amal masih diambilin semua itu gitu. Wah, ini parah sih. Ya ini semuanya diambil ya. Itu juga termasuk genteng-gentengnya itu masih bisa dipakai loh, masih bisa dijual tuh. Mungkin kalau misalnya masih ada tralis besi-besi, terus apa lagi tuh, tirai yang buat pemisah antara apa namanya jamaah laki-laki dan perempuan. Habis itu apa lagi ya, mimbar masjid itu masih bisa dijual tuh. Wah, ini stres ini. Bulan puasa gini justru si DC itu malah makin ditekan ya. Kayaknya emang orang-orang untuk gagal bayar pinjol di bulan puasa ini mereka udah tambah ditekan sih, kayak pressure mereka sebagai DC itu tambah diperbesar gitu ya, dibuat masif gitu. Jadi kayak orang-orang yang dulu pernah gagal bayar di pinjol yang udah lama tuh, nah terus tiba-tiba ditagih lagi tuh setelah mungkin kayak dapat hitungan 1 tahun apa 1,5 tahun atau berapa, itu udah mau deket masuk lebaran, terus karena lagi dijanjiin THR 2 kali lipat lah segala macam, yang penting target. Ya udah, nih gimana caranya si nasabah bayar dengan ancaman-ancaman yang berbagai macam gitu. Satunya hal yang kocak kayak gini. Jadi mumpung inget ini ada screenshotan yang gokil sekali dan isi chat yang goblok juga untuk dibaca gitu. Ya intinya buat Anda yang gagal bayar pinjol dan masih ketakutan, lihatlah pesan-pesan kayak gini. Kalau Anda membaca kata-kata ini dengan hati-hati ya, maksudnya dengan hati-hati dalam arti dengan pelan-pelan gitu, nggak yang langsung baca yang caption yang gede-gede gini yang huruf kapital itu. Itu kalau Anda baca pelan-pelan pasti ini ada sisi kocakan yang Anda sendiri pun juga nggak akan nyadar, termasuk saya juga tuh. Kadang kalau habis baca teror DC pinjol tuh kadang habis dibaca lagi tuh langsung ketawa sih gitu. Bahkan mungkin kalau udah terbiasa ya, buat anda yang terbiasa termasuk saya mungkin barangkali yang udah terbiasa baca teror pinjol tuh walah kayak gini doang, ya udah ya ketawain aja gitu kan, kadang gitu sih. Oke. Nah berikutnya, dan kasus penipuan penggelapan dana ya. Penggelapan dana masjid ya itu tadi sih, bawa kotak amal, habis itu bawa uang kayak santunan untuk masjid tuh biasanya kan ada tuh di kas masjid tuh kan biasanya ada ya. Nah itu tuh diambil. Terus tadi apalagi tuh teralis, terus habis itu gorden yang buat pemisah jamaah laki-laki sama perempuan juga. Habis itu toa masjid itu diambil semua lah, pokoknya diambilin semua. Diangkut tuh sama tanah wakafnya juga tuh diambilin, dibongkar juga itu masjidnya. Itu gila sih ini penagihan paling goblok yang pernah aku lihat sih. Nah kalau perlu gue bikin gak bisa kerja seumur hidup lo lah. Tadi katanya bilang mau fitnah kabur masjid katanya. Terus katanya kasus penipuan penggelapan dana. Nah ini sekarang mau bawa lagi gak bisa kerja. Ini udah 3 hal yang konteksnya sangat berbeda sekali banget gitu ya. Jadi ini si DC tuh ibaratnya kayak udah gak tahu lagi gimana caranya untuk mengetik dengan yang baik dan benar. Sekaligus udah bingung untuk menagih si nasabah ini dengan berbagai ancaman yang ya notabene berbagai macam ya. Tapi ya siapa tahu mungkin dari sebagian Anda yang dapat chat SMS atau mungkin chat seperti ini, rasanya mungkin ada yang berhasil gitu ya, 1-2 orang gitu. Dan akhirnya mereka tetap menggunakan cara yang sama terus seperti itu. Dengan harapan Anda bisa segera membayar ya. Padahal secara harfiah ya penagihannya gini-gini aja gitu. Seumur hidup Anda juga pasti akan tahu lah kalau penagihan pinjol tuh bakalan seperti ini ya. Gak bakalan ada inovasi terbaru lah. Bahkan setelah adanya SEOJK terbaru pun mereka juga masih tetap melanggar loh. Gitu. Bahkan kasus bunuh diri itu yang satu keluarga tuh juga demikiannya. Jadi aku rasa kayaknya emang bukan lagi jadi bagian untuk jadi perhatian yang berlebih sih. Untuk pinjol-pinjol ini dikasih perhatian lah. Dalam arti dikasih perhatian tuh pelanggaran-pelanggaran yang sudah mereka buat. Bahkan setelah ada SEO Jakarta Baru pun mereka masih melanggar gitu ya.
gitu. Nah kalau misalnya ngomong kayak gini pasti nggak ada bawa sangkut paut Uangmi lah, misalnya ke aplikasi Uangmi atau isi cash ada kami atau yang lain-lain aplikasi lainnya tuh. Jadi mereka hanya menggunakan SMS buta atau chat-chat buta yang tidak membawa sumber aplikasinya dari mana. Intinya mereka kalau misalnya dibalas chatnya, udah lu bayar aja tagihannya, udah gak mau tahu lu pokoknya bayar tuh. Nah, mereka nggak berani ngomong dan mereka ada aplikasi mana. Bahkan aku sering banget ya balesin mereka dengan nomor-nomor fake juga, dengan email yang fake juga. Aku serang mereka dengan cara yang sama. Bahkan ketika aku misu-misuin mereka balik, mereka tidak akan menyerang kita balik gitu ya. Justru mereka tetap akan sopan seperti biasanya gitu. Bahkan pernah satu pengalaman waktu ngebalesin chat DC dengan nomor yang berbeda, itu mereka nggak ngubris loh, isi maki-makianku tuh nggak dibalas sama mereka. Mereka cuma taunya mau dibuatkan virtual account-nya pak gitu, kapan bisa dibayarkan gitu doang. Habis itu nggak ngechat lagi dia, karena dia udah sibuk sama nasabah-nasabah yang lain tuh. Karena rasanya dengan aku melakukan hal seperti itu akan cukup menunda waktu sepersekian nasabah lainnya yang mungkin akan dia tagih berikutnya gitu. Meskipun itu hanya sehari 2 hari ya, tapi at least itu cukup berhasil ya. Meskipun nanti akhirnya ditagih lagi gitu. Ya tapi ini intinya gitu. Intinya ini goblok, tolol juga, nggak guna juga. Buat Anda yang gagal bayar pinjol dan mendapatkan teror seperti ini pasti goblok, tolol, nggak akan bisa diterima dengan akal sehat juga. 3 hal yang berbeda yang dia bawa dari isi chatnya, yaitu memfitnah, bawa kabur masjid. Bawa kabur masjid itu mungkin sama isinya tadi, bawa sama tanah wakafnya, toa masjidnya, mixernya, habis itu mikrofonnya, habis itu tirainya juga tuh, habis itu kotak amal diambil. Terus kasus penipuan, aku nggak tahu kasus penipuan penggelapan dana apa lagi. Ini penipuan sama penggelapan dana ini 2 hal yang berbeda jelas. Ini goblok. Terus kalau perlu gue bikin nggak bisa kerja, nggak bisa nggak kerja, harusnya nggak bisa kerja dong. Nggak bisa kerja seumur hidup lo, harusnya gitu. Wah ini DC ini kata-kata tarinya bagus, kita tepukkan. Nah, itu bagus karena dengan Anda dapat chat seperti ini itu sudah memastikan kalau si DC ini akan membantu pekerjaan Anda tuh. Bisa dilihat di kalimat terakhirnya. Kalau perlu gue bikin nggak kerja. Berarti kan bisa kerja seumur hidup. Berarti keren nih. Berarti si DC masih baik untuk mencarikan Anda pekerjaan apabila mungkin suatu hari Anda dipensiunkan atau ya amit-amit lah ya, tidak dipekerjakan lagi oleh karena suatu hal gitu. Atau mungkin masa kerja Anda sudah habis, kemudian Anda ingin cari pekerjaan baru misalnya. Nah ini si DC ini akan membantu Anda nih. Di nomor mana tadi? Nomor berapa? 0895 2774 0851. Nah ini tolong di WA atau di SMS kayak atau di telepon kayak. Terus ini langsung ngomong aja, bang info locker. Lagi tawarin tuh. Aduh ya ampun. Ya. Jadi gitu ya. Aku baru di kalimat terakhirnya kalau perlu gue bikin nggak kerja. Berarti dia bisa menjamin kalau dia menjaminkan Anda untuk bisa bekerja terus seumur hidup Anda maksudnya. Jadi jangan khawatir kalau dapat chat seperti ini, justru ini akan jadi vibe positif untuk Anda. Barangkali mungkin Anda yang sekarang gagal bayar dan lagi belum dapat pekerjaannya, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Dan ketika Anda dapat teror seperti ini, wah langsung balas aja SMS-nya, info locker bang gitu. Ya wes gitu aja dulu untuk video kali ini. Makasih juga udah nonton. Dan di video ini aku ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman semuanya yang sudah menonton channelku, yang masih stay tune di channelku. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Mungkin karena aku juga mungkin gak akan bisa bikin video lagi untuk bulan puasa kali ini. Jadi kita akan ketemu lagi setelah lebaran. Awalnya sih aku dulu ngejanjiin 1-2 video ya, tapi kayaknya 1 video aja cukup sih karena lagi riuh sama kerjaan dan waktunya untuk bikin video tuh sempit banget. Jadi ya udahlah, mungkin sesempatnya aja, dan ini akan jadi video untuk mengisi selama Anda puasa. Ya bisa ditonton berulang-ulang lah ya, sembarang lah ya. Ya segitu aja ya. Thank you.